Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-A'raf 146. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'asrifu an ayati, akan aku palingkan dari ayat-ayatku alladzina yatakabbarun, orang-orang yang menyombongkan diri, fil ardi, di bumi, bighairil haqq, dengan tidak alasan yang benar. Wa in yarau, dan jika mereka melihat, kulla ayatin, setiap ayat, la yu'minu biha, tidaklah mereka beriman dengannya. Wa in yarau, dan jika mereka melihat, sabilar rusydi, jalan yang penuh petunjuk, la yattakhiduhu, tidak mereka mengambilnya, sabila, sebagai jalan. Wa in yarau, dan jika mereka melihat, sabilal ghayyi, jalan yang sesat, yattakhiduhu sabila, mereka mengambilnya jadi jalan. Dzalika bi annahum, yang demikian itu bahwasanya mereka kadzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Wa kanu anha, dan adalah mereka daripadanya ghafilin, penuh kelalaian. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'asrifu an ayati, akan aku palingkan dari ayat-ayatku, alladzina yatakabbaruna, orang-orang yang menyombongkan diri, fil ardi, di atas bumi, bighairil haqq, dengan tidak benar. Wa in yarau, dan jika mereka melihat, kulla ayatin, setiap ayat, la yu'minu biha, tidak mereka beriman dengannya. Wa in yarau, dan jika mereka melihat, sabilar rusydi, jalan yang penuh petunjuk, la yattakhiduhu, tidaklah mereka menjadikannya sabilan, sebagai jalan. Wa in yarau, dan jika mereka melihat, sabilal ghayyi, jalan yang penuh kesesatan, yattakhiduhu sabila, mereka menjadikannya sebagai jalan. Dzalika bi annahum, yang demikian itu bahwasanya mereka
Kadzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Wa kanu anha ghafilin, dan adalah mereka daripadanya lalai. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ayat yang ke-146 ini adalah kelanjutan dari sebelumnya tentu, di mana Musa alaihi salam menyampaikan kepada umatnya, tentu atas perintah Allah, untuk menyuruh umatnya itu kembali mengingat kisah-kisah lama, terutama sekali yang pernah berpengalaman bersama dengan mereka, yaitunya Firaun. Kita sudah sama membahas dan mengkaji bahwa seketika Musa telah kembali dari Bukit Tursina, Musa itu membawa ajaran yang kemarin kita bicarakan. Wa katabna lahu fil alwah, kami telah tuliskan untuk Musa tadi di dalam alwah. Dalam hal ini adalah Taurat, yang juga sudah kita bicarakan, 10 commandment kan itu, 10 perintah sebagai ma'izah, sebagai pelajaran, wa tafsilan, dan sebagai penjelasan. Dan ajaran yang oleh Allah diberikan kepada Musa itu diperintah untuk memegangnya biquwah, dengan penuh dengan keteguhan, sekalian memerintahkan umatnya untuk melaksanakan. Nah, seketika Nabi Musa menyampaikan kepada umatnya, ya tentu ini adalah perintah yang barusan aku bawa dari Bukit Tursina. Nah, kalau perintah ini tidak akan atau tidak kalian laksanakan, konsekuensinya ini. Nah, tapi kalau perintah ini kalian laksanakan, kalian patuhi, untungnya adalah ini. Nah, tentu kurang lebih adalah seperti demikian. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam ayat yang kita baca subuh ini, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbarun, kelak aku akan palingkan dari ayatku itu orang yang sombong, fil ardi, di bumi, bighairil haq, tanpa ada alasan. Ini Musa ingin mengingatkan lagi umatnya itu kepada Firaun dan bala tentara, betapa mereka itu begitu jarak dari kebenaran lantaran kesombongan. Nah, begitu. Nah, pahamnya untuk kita begini, kalimat yatakabbarun, yaitunya kesombongan, itu adalah satu penyakit yang sangat parah, yang apabila sudah bersarang di dalam dada kita, itu membuat kita menjadi tak menerima kebenaran. Tak menerima kebenaran sebagaimana yang diberlakukan atau yang dilaksanakan, yang pernah dipraktikkan oleh Firaun dan bala tentara. Nah, Ibu, ini juga sifat asli manusia sebenarnya, sejak dari dulu sampai hari ini juga ada. Menerima nan bana dari kawan tuh agak naik kalang. Agak naik kalang. Jelas yang disampaikan oleh orang itu benar, tapi kita nggak bersedia untuk menerima kebenaran itu. Itu sombongan. Yatakabbarun. Berbeda dengan yang tidak mau menerima kebenaran lantaran kebodohan. Itu ada harapan bisa diberikan petunjuk. Tapi sekarang tidak menerima kebenaran karena kesombongan. Itulah kabur gambar. Itulah kabur gambar. Satu kali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat, dan Nabi bersabda, la yadkhulunal jannah man kana fi qalbihi mithqal habatin min kibir, kata Nabi.
tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarrah rasa sombong. Sebesar zarrah rasa sombong. Zarrah itu lebih kecil dari bijinya sawi. Nah, sedikit sekali menempel rasa sombong itu dalam hati, itu tidak akan masuk surga. Banyaklah dok itu para sahabat yang melongo dan takut kalau mereka masuk salah seorang di antaranya. Maka ada yang tunjuk tangan, Rasul, ada apa kata Rasul? Betul-betul kami merasa cemas dengan apa yang barusan kau sampaikan. Sebesar zarrah rasa sombong di dalam diri kami itu mengakibatkan kami tak masuk surga. Saya ini Rasul, kalau keluar dari rumah suka bersisir rambut, suka berbaju bagus, berpakaian bersih. Pokoknya tampilan itu sedikit menjadi perhatian kami. Kami suka harum-haruman. Apa jawab Nabi? La. Kalau kau seperti itu bukan sombong. Suka berpakaian bersih, kumis jo sungguh ia warna bapeloi. Karena ada kawan lama ngarembe itu pagi ada. Nah, kok pedusi itu pula kadang lah teliang orang resletingnya lah sebelah kita. Apa itu ya? Terempas selop Jepang cie sirah cie biru biasa sih. Kan ada orang yang gitu. Tapi ada yang servis bersih, ya karena bermake up itu boleh bagi ibu-ibu, dia tak keluar tanpa bermake up. Maka Nabi menjawab itu tidak sombong. Walakinnal kir, akan tetapi yang dikatakan sombong itu adalah man batara haq wa khamsin nas. Yang suka dalam hidup menolak kebenaran dan memandang enteng manusia. Menolak kebenaran lalu memandang enteng manusia. Itu sombong kategorinya. Pertama menolak kebenaran. Asah dinasihati kan yang karui. Asah dinasihati kalang bangki. Macam-macam lah dalam hatinya. Ya kita nggak tahu lah membaca dalam hati. Tapi sekira-kira waang lo nang kamana nasihati deh. Adang dan umuaden pada orang dulu dah makan garam pada orang dalam hatinya. Waang lo menang kasihati tinggi pendidikan dan pada pendidikan. Waang pula nang kamu nasihati tinggi kelas hidup saya dengan kamu daripada kamu. Nah, kira-kira dalam hatinya begitu. Nah, kalau dalam hati siapa tahu lah ya. Dalam mulut dapat diukur, dalam hati siapa tahu. Tapi itu akan tergambar keluar dalam bentuk wajah tak nerima kebenaran itu. Nah, itulah yang sudah pernah dilakukan oleh Firaun. Ketika dia minta kepada Musa, apa bukti kerasulanmu? Nah, tangannya bercahaya, tongkat menjadi ular. Sebenarnya secara kebatinan, Firaun itu sudah nerima, wah ini rasul ini orang. Tapi oleh karena kesombongan, ayo hebat sihir ya. Nah ini berbahaya ini. La yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Makanya di sini dikatakan yatakabbaruna fil ardi bighairil haq, berbuat sombong di bumi bighairil haq, tanpa ada alasan yang benar. Tapi Bapak Ibu sekalian, ada sombong yang boleh. Imam Malik ketika dipanggil oleh raja dia nggak mau datang. Karena Imam Malik itu dia tahu raja itu sombong. Lalu dia dipanggil oleh raja. Imam Malik segera menghadap. Tidak mau dia. Apa dia bilang? Kalau raja menginginkan saya tahu itu maksudnya. Dia ingin belajar. Al-ilmu yu'ti wala ya'ti. Ilmu itu yu'ta wala ya'ti. Nah, yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Yu'ta wala ya'ti. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Nah, atau dicari. Jadi ilmu itu dijemput, bukan ilmu yang datang menjemput ke kita. Kalau dia ingin belajar, datang ke rumahku.
Oleh karena sang raja menyadari, akhirnya maka raja pun melangkahkan kaki ke pondok jelek Imam Malik. Kenapa? Karena nggak boleh berendah hati kepada orang sombong. Jadi yukabir alal mutakabir mubah. Bersombong kepada orang sombong boleh. Sombong ke orang sombong. Tapi orang itu sudah rendah hati, orang itu sudah santun, orang itu sudah sopan, kita masih sombongin, itulah yang tidak masuk surga. Assalamualaikum bu, kesalam. Kamu bu, mampak dang. Nah, itu sudah, orang itu sudah sopan, sudah santun, tambah masih disombong, itu tidak boleh. Kamu apa? Mampak dang. Oh, tidak boleh itu. Kamu apa? Apa ke pasar? Lelok jalan dia, oto kancang-kancang, kalau melintas cari kiri kanan dulu. Waduh, manisnya bukan main. Kau tidak, kamu apa? Mampak dong. Itu namanya tidak boleh. Tapi kalau sombong kepada orang sombong tidak apa-apa. Ada penguasa jahat, minta ulama saja. Ustadz datang ke rumah saya, tidak bisa. Kalau kau butuh, turut saya. Hati Imam Malik itu. Nah, seperti itu. Tapi kalau metodologinya de Ustaz masalahnya boh harus menurut Ustaz mah. Tapi ba anak disabu ya. Ia menanda dape kalau Ustaz berkenan bisa ndak Ustaz datang. Itu lain cerita. Tidak, Ustaz datangi saya, ndak ada cerita cik. Kau perlu terit dan. Itu boleh. Imam Malik. Sekarang konteksnya tidak begitu. Nabi Musa malah dengan rendah hati datang menemui Fir'aun. Coba kau buktikan mana Rasulmu. Tangannya mengkilat, kemudian tongkat jadi ular. Iya hebat sihirang itu. Nah sampai musim kemarau berkepanjangan, salah Musa karena tak kunjung juga sadar, datang lagi belalang, datang lagi kutu, kan begitu. Anda dapat yang disabui leh. Baru membana ke Musa. Tolong turik Musa itulah kok iyo entah bantuan tanah ninyo. Berdoa kepada Tuhannya agar ini semua wabah bisa hilang. Dan kita berjanji kalau seandainya memang wabah ini hilang, kita akan beriman ke dia. Benar. Musa pun berdoa, wabah pun hilang. Apa yang kejadian? Iman aja. Tapi apa mengecek dulu beriman? Dulu gini aja. Ujungnya dibenamkan di Laut Merah. Tapi pas mau terbenam itu baru dia bilang amantu bi Rabbi Harun wa Musa. Ya, aku sebenarnya percaya kepada Tuhan Harun dan Musa. Sayang, tobat kayak begitu enggak diterima lagi. Itu namanya tobat nang kalama dewa. Itu namanya tobat nang kalama dewa. Ana kebetulan saya tobat sekarang. Tidak lagi tobat untukmu. Itu namanya tobat dan kalamah dewa. Nah sejarah ini oleh Musa disampaikan lagi kepada umat. Nah sekarang saya bawa ajaran baru, mau ditolak lagi dah. Nanti berlaku lagi kisah Fir'aun itu masih. Maka tapi mereka ya begini. Kalau seandainya mereka masih tetap berbuat sombong, sampai hari ini masih berlaku. Sa'asrifu an ayati. Jadi kajian Allah ke Rahman Rahim saja, Allah ke juga Qahar, Jabbar. Allah pengasih lagi penyayang, tapi Allah itu juga Qahar, pemarah, Jabbar, besar. Allah tidak mau kalau terkesan dia yang butuh disembah. Tidak mau Allah itu. Tak menyembah pun kalian derajat kemuliaanku tak akan pernah turun. Tidak semayang nawak dan Tuhan mulia tarinya. Rasailah tidak disembah. Tidak para dulu itu ada. Tidak bisa. Tidak akan marah Tuhan. Rasailah tidak disembah. Nah ini dia. Kalau tercegah tidak tercegah, disuruh tidak tersuruh. Rambeh tidak terambeh, dilatih juga nak jadi. Tambeh tidak tambeh, dilatih juga nak jadi. Akhirnya Tuhan turun tangan. Aku nang keodang. Sa'asrifu an ayati. Maka Allah menjarakkan orang itu dari agama. Sampai-sampai inna lillah. Gim main kok.
memang tidak ingat Tuhan lagi. Kan pernah bersuara tuh, lah kepala 6 mengeringkan juga. Lah kepala 6 mampir kepala 7, bahkan kadang lah kepala 7 tangkeriang juga baru tuh. Tidak semayang Pak, salah kadang. Kan ada kan yang kayak begitu kita jumpai, ada. Kadang kalau di rumah tangga istrinya bilang sama dia, dah semayang lagi, amal kau dek kau amal dan deden. Itu rumah tangga. Amal kau dek kau amal dan deden. Apalagi kalau orang kebanyakan, Pak, harilah saja Pak, kawan saja lain, aja ngecek jang, langkang aku aja. Ada yang begitu. Saya di mata kepala saya waktu tinggal di belakang gudang itu ada seorang tua. Nanti kalau empat mata saya bilang mana rumahnya. Maka Pak Dang saya bisikkan, la ilaha illallah, enggak. Mengucaplah la ilaha, enggak. Ya, tak berapa menit saya itu mati dalam keadaan seperti itu. Nauzubillah min zalik. Dalam kondisi menolak. Jadi kalau memang istilah kasarnya, diagonya Tuhan, di Bali deh Tuhan. Jadi enggak kita sama kita aja bilang begitu. Tuhan pun bilang demikian. Kau jual, ku beli. Gitu. Nah itu kan awal. Kau jual, aku beli. Nah, Tuhan juga demikian. Karena Tuhan itu tak berkehendak dan tak berhajat ke kita. Ini enak, rasailah enggak dan sabar. Malah bisa gitu kan Tuhan. Mati selang cek Tuhan kau. Nah, ini dia. Sa'asrifu an ayati. Hai umatku, jika kau melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Firaun, maka kondisi yang sama juga akan berlaku pada dirimu. Makanya ini menegakkan bulu roma dan menakutkan. Menakutkan kalau ini sudah terjadi. Apa bahasa lainnya? Istidraj. Allah membiarkan di dalam dosa dan Allah memberikan peluang dan membukakan pintu untuk menambah dan menambah dosa. Kalau itu nanti boleh awak iyalah kabur kabar sampai inalillah indak kabangki-bangki luka dulu. Tapi ada memang karena ya pengaruh global, pengaruh global sempat terpreset dan terpleset. Tapi pada usia-usia sudah agak sore dia kembali bertobat, terus beribadah. Nah itu menandakan masih ada embrio iman. Dulunya pernah belajar dan akhirnya setelah dia merantau sekian lama melanglang buana kepada maksiat dan kebangkangan, dia ingin pulang kampung. Rumahnya ada di kampung. Pernah belajar sholat, pernah belajar di TPA, TPQ dulu, maka dia enak saja mau nih rumah keteknya. Tapi ada orang yang mulai semenjak dari lahir memang nggak pernah belajar sama sekali. Mayang pun ada pede, lepek cik Fatihah sih. Itu pun kadang-kadang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Nah setelah merantau melanglang buana ke kampung maksiat dan kemungkaran, ingin pulang kampung. Ada keinginan pulang kampung, tapi dia beri kampung kamu menumpang lalu. Rumah ndak ada, tanah lah terjual. Akhirnya balik lagi kalian tahu, bak takadia lah mati bonya lah. Itu distidrak jadi. Jadi lagi-lagi setidaknya awak dalam saji syukur alhamdulillah. Ada kita jumpai teman yang begitu. Nah, apa sifatnya? Wa iyyarau kulla ayah la yu'minu biha. Seketika mereka melihat, menemukan setiap ayat. Ayat itu bisa dijadikan tanda-tanda, bisa diartikan bukti-bukti. Setiap mereka menemukan ayat, bukti. Contoh, dia mendengar temannya, dia tahu aku si Anula meninggal. 2 hari lalu sama makan gue marah dan mah. Hati kecilnya bilang, berarti kematian benar-benar tidak di tangan dan kuasa kita. Berarti kematian itu benar-benar miliknya Allah. Langkah rasaki pertamuan maut.
Artinya apa? Yarau kulla ayah. Dia melihat tanda kekuasaan Allah. Tapi oleh karena yatakabbarun, rasa kesombongan, la yu'minu biha. Nyo berusaha memaksa dirinya untuk tidak mempercayainya. Kan di sana sudah mulai ada ibrah dan pelajaran. Mungkin minggu depan jatah saya. Mungkin 2 hari lagi saya yang begitu. Kan bisa mengambil pelajaran itu. Tapi nyo tahu dan hati kecilnya sudah bilang, jangan engkau mempercayai. Takana nak maco innalillah, tak jadinya baca orang. Kesombongan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu wujud kerendahan hati pertama ketika mendengar musibah. Nyo tekana nyo nak baca, tapi kesombongannya lebih tinggi. Tak jadinya baca. Perasailah tak ada baca. Rasailah tak ada baca je. Itu bahayanya kalau sudah kena penyakit sombong. Makanya pernah saya contohkan juga ya kepada ibu-ibu, kadang karena digerogoti oleh penyakit sombong itu, betul kami apa-apa lama biar uduk dari rumah, pasang kodek ke saruang, baju koko, awak semayang maghrib lah di masjid sekali kau dimulai lah. Rancaknya itu. Rupa tiba dengan bang masjid orang banyak po, lah mulai semayang apa? Tak semayang lah, dengan pergi ke pasar. Bangkit balik. Tak jadi solat. Itu kesombongan itu. Mamantang mana di sapu itu. Mamantang mana. Makanya ketika dia melihat ada yang patut dijadikan sebagai ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah, dia tak lakukan. Sekarang musim kemarau, ya. Di mana-mana tempat di sekeliling kita orang sudah mulai sholat istisqa. Kampung saya sudah 2 kali dengan kemarin istisqa, mungkin sudah 3 kali. Nah itu sebagai wujud dari kesadaran bahwa ada penguasa alam. Ada penguasa alam semesta yang ketika penguasa itu bertindak, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Diwujudkan dalam bentuk meminta hujan. Tapi orang sombong dah sholat istisqa kan, biar ada pupu pada taluk. Orang pek tawakan hari gorengnya. Pokoknya dia, masya Allah, setiap dia menemukan adanya tanda-tanda untuk dekat kepada Allah, la yu'minu biha, dia berusaha untuk tidak mengimaninya. Wa iyarau sabilar rusdi, dan seketika dia melihat jalan-jalan kebenaran, dia tak akan mengambil jalan itu sebagai pedoman jalannya. Nah, apabila dia menemukan jalan petunjuk, dia tidak akan mengambil jalan itu sebagai jalannya. Dia mengelak. Tapi jika mereka melihat jalan yang sesat, sabilal ghai yattakhidhuhu sabila, dia akan ambil jalan itu sebagai jalannya. Nah begini, kan ada teori, ada program. Hanya saya lihat tuh, mana program itu yang sesuai dengan ajaran agama, dia berusaha menentang. Umpamanya tadi malam kan orang pada menyambut tahun baru Islam. Nah ketika rapat itu memutuskan kita sambutlah tahun baru Islam ini dengan mengadakan tausiah, kemudian kita sambut dengan mengadakan sedikit kesenian-kesenian kasidah. Nah, kan itu sesuai dengan Islam itu. Hanya mulai menantang. Baik itu kayak itu saja. Asalnya buat kembang api. Sebab dia tahu kembang api itu tidak tradisi Islam. Buat kembang api saja. Itu harus salahkan sama-sama tahunnya. Jadi ada semacam jurus tertentu, saya harus menelurkan usulan yang tidak sesuai dengan agama. Tapi ketika ada orang mengusul, kalau seandainya kembang api luas ketek, bos setuju, bagus setuju. Jadi ancak tu je. Jadi ada halal, ada haram, maka dia akan memilih haram. Dia tidak akan memilih halal. Ang cerita saji kaman saji saya. Belum tentu kau ang kaman masuk surga leh. Naninyo lah jale masuk surga. Nan awak leh. Kau itu tibanya. Jadi ada, itu namanya takabur. Ya.
Apabila ada jalan kebenaran, dia tak akan ikuti. Kalau ada jalan kesalahan, dia jadikan itu sebagai pedoman. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, ini kalau orang yang wataknya seperti ini salah-salah pilih jadi pimpinan, itu berbahaya itu. Maka selama dia jadi pimpinan, naik klub nyebuka, nyagi izin, riba di mana-mana nyagi izin, judi di mana-mana nyebuek, korupsi merajalela asalkan dari lagi hanya seketeknya nih. Betul-betul jadi peluang dia. Jadi peluang dia. Dan kita menemukan itu. Kita menemukan itu. Ada kepala daerah tertentu yang di daerahnya itu banyak tambang-tambang ilegal. Asal menyetor kayaknya aman. Dan memang kesengajaannya sebelum dia sampai ke level itu, memang itu betul. Dan dia tahu besok itu perbuatan salah. Nah gitu. Pokoknya di gesteknya nih. Nah gitu. Dia maunya terus sekian. Nah, jadi jalan. Sebab bagi orang seperti ini ada momen. Sejak dari situ lah jadi falsafah. Kalau lurui, kurui kecil. Kalau lurui, kurui. Bila lurus, kurus. Nah, kalau kebalikannya, li pandai bengkok, gapua. Bahkan ada lagi halal kahalal jo na buya sabui nanaram saya ndak do leru buya bagus itu lah dulu kawan. Halal tak ada jumpa lagi, yang haram pun sudah habis. Kenapa? Teman-teman sudah duluan. Saya nggak dapat lagi. Jadi jangan mencari halal lah. Nanaram salah bir kawan. Ini adalah ungkapan-ungkapan yatakabbarun, orang-orang yang sombong. Dzalika bi annahum kadzabu bi ayatina. Yang demikian itu bahwasanya mereka mendustakan ayat-ayat kami. Wa kanu anha ghafilin, dan adalah mereka daripadanya lalai. Ini Musa mengingatkan kepada umatnya, ini saya bawa ajaran, kalau kalian masih mengelakkan diri dari ajaran ini, maka pengalaman yang sama pasti terjadi pula pada kalian. Alam takambang jadi guru, baguru kanan sudah membiak tuah kanan menang. Itu dalam falsafah Minang. Jadi sejarah yang sudah terjadi itu ya kita pelajari. Seperti di negeri kita, betapa sampai-sampai Presiden Soekarno membuat Nasakom. Nasakom itu kan gabungan antara hak dan batil itu. Mungkin enggak Masyumi digabung dengan PKI? Tidak mungkin. Tapi dipaksakan. Karena kekuatan PKI waktu itu sudah tak terbantahkan sampai 7 jenderal. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Utang dibayar, piutang diterima. Sampai kepada akar-akarnya, antai-antainya dicabut. Dia dunia ke utang dibayar, piutang diterima. Kalau tidak kini besok, tidak besok calai. Menunggu saja. Jangan ketawa dulu dong. Utang pasti bayar. Tangan mencancang, bau mikul. Tidak ada tidak. Lah mau jalan biasanya. Nah oleh karena itu jangan main-main dengan aku, kata Tuhan. Makanya kunu ma'as shadiqin, hendaklah kamu jujur-jujur saja. Ya, jujur saja, jangan sampai berdusta. Itu yang terjadi ketika Musa kembali dari Bukit Tursina kepada umatnya dalam rangka agar umatnya itu tidak menolak dia. Tidak menolak dia. Nah, bagi orang-orang yang ada embrio iman, maka dia akan menerima. Nya gikoloma. Kalau mau tanya ke ibu ibu kalau pergi ke pasar, pergi menukar cara kampung ya, beli bawang, beli ikan, itu sampai nanti dituju, yang sering dituju sampai 5, pasti langganan kan, pasti langganan. Sampai bawang, sayu-sayu, alek dapur siano, beli ikan pek siano, amali bumbu pamasak, bumbu sup pek siano, sehingga kadang tak sadar pun kita lah telangkas kaki ke situ.
Kenapa kelangganan orang itu doyan? Sebab kalau langganan hitungnya tidak perlu banyak. Rago lah jale. Malah kadang tersasak besok sepiti jadi sebelum dibawa nompang di situ dulu, sementara mambi di bodoh mententang asal ke situ, wak lalu juga situnya juga bisa. Bahkan kadang telepon dari rumah beli dan mantan. Jadi kemanapun kita di atas dunia ini lebih doyan mencari langganan. Maka setan menggoda manusia jauh lebih ketujuhnya langganan. Langganan ketujuhnya. Ini tentu setan proyek masuk dalam paralunya. Pek 100 harinya lah. Terus setan. Jadi setan itu pun menggoda kita, dia akan lebih mempedulikan, lebih memprioritaskan langganannya. Makanya orang yang sudah berbuat jahat, buat jahat lagi. Pernah enggak kita lihat? Mencilok, narkoba, itulah umpama, tertangkap masuk penjara karena 3 bulan. Dalam 3 bulan itu diajar sadar tidak akan diulang lagi Pak. Ala solat. Lelok leo gabungnya masyarakat lah. Seminggu tertangkap, inyolah balik. Masuk, bang ulang dia. Dia tebuk dia kawan Pak Kanelo setahun. Bebas setahun. Iwanalah sadar. Kemapailah kepiah putih tarui. Keluar lah bebas. Sebulan tangkap, inyolah balik tertangkap. Kan ada yang seperti itu. Makanya mutilasi di Periaman itu sudah berapa orang mutilasinya? Sudah 3. Lah 3 kayak karetnya. Kalau tidak tertangkap yang keempat itu yang kelima. Terus menjadi kegiatan rutin lagi. Setan itu doyan menggoda langganannya. Makanya jangan coba-coba dibiarkan diri goda setan. Awalnya malu-malu, sudah itu berani, kemudian menjadi kebiasaan. Dalam konteks apa saja, berkata-kata kasar juga demikian. Wah, mana takut baca cari. Coba gak sekali, atau sekali menjadi 2 kali. Tentu tahu saya cari salah. Kasar. Seperti itu. Jadi makanya Nabi Musa mengingatkan kepada umatnya, jangan ditolak apa yang saya sampaikan ini. Nanti kamu doyan dan terbiasa. Itu Firaun nyukiko. Kalaulah betulah kadang-kadang menerima lah malu loh. Itu teman-teman kita enggak mau masuk masjid itu bukan karena tidak ada kesadaran masuk masjid, lah malu masuk. Sagan masuk masjid yang terlambat aja. Itu nak masuk masjid sana. Ada juga dipaksakan dirinya, mulai dari masuk itu nyala rabah itu situ. Kikunya salah kamar 2 jam. Kenapa? Karena masuk masjid baru seumur hidupnya 1 kali, sedangkan umurnya sudah 62. Kikunya. Tapi bagi yang sudah biasa kan biasa-biasa aja. Mau duduk di mana, mau siapa yang di dalam, kita biasa-biasa saja. Coba orang yang tidak mau, caro duduk tinggi aja. Bahanan cak duduk tinggi, lutut terendah. Bersandar tu baang, madok kamar duduk dalam sajiwa. Kikuk dia, padahal umurnya sudah tua. Kenapa itu terjadi? Tidak pernah sejak dari ketek. Kikuk dia. Di sekolah kamar letak sepatu, letak terompa kau. Kadang lupanya bawa sepatu kalau lupa aja karena tidak biasa. Jadi itu dia. Makanya kalau ada kebiasaan-kebiasaan jelek, segeralah tinggalkan. Hanya untuk beberapa saat akhirnya menjadi kebiasaan meninggalkan itu. Ada perbuatan baik biasakan, walaupun berat 2 kali 3 kali akhirnya dia menjadi biasa. Begitu pula lah bersedekah, berbuat baik yang lain-lain. Akhirnya kalau sudah terbiasa tidak akan berat lagi. Itulah. Ya. Sa'asrifu an ayati, akan aku palingkan dari ayat-ayatku, alladzina yatakabbaruna, orang-orang yang sombong, fil ardi, di bumi, bi ghairil haqq, dengan tidak benar, wa in yarau, dan jika mereka melihat, kulla ayah, setiap ayat, la yu'minu biha, tidaklah mereka beriman dengannya. Wa in yarau, dan jika mereka melihat, sabilal rusdi, jalan petunjuk, la yattakhidhuhu sabila, mereka tidak menjadikannya sebagai jalan.
Wa in yarau sabilal ghai, dan jika mereka melihat jalan yang sesat, yattakiduhu sabila, mereka menjadikannya jalan. Zalika bi annahum, yang demikian itu bahwasanya mereka kazzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat kami. Wa kanu anha ghafilin, dan adalah mereka daripadanya lalai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.